ada soal saat ujian nanti mengacu pada buku saja. Tapi kalau menurut pandangan saya, itu semuanya akan melewati hal tersebut, melewati tahapan-tahapan pada organisasi, yaitu bayi, remaja, dan dewasa, seperti itu. Teman-teman bisa diingat pada tabel 4.1 aja. Di situ yang di garis bawahi, di situ yang dipelajari. Nanti misalnya ujian atau apa gitu. Oke, kita lanjut dulu karena masih ada beberapa slide lagi. Sip. Yang kedua yaitu perubahan. Tidak dapat diikuti dengan sifatnya yang kaku. Jadi kan kita tahu bahwa lingkungan itu selalu berubah dan organisasi itu harus mengikuti atau beradaptasi dengan lingkungan. Kalau organisasi itu terlalu birokratis, terlalu banyak aturan, dia akan sifatnya kaku. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungannya berubah menjadi menjadi B, tapi dia tetap berpacu atau dia tetap melakukan kegiatan A karena aturannya dia harus melakukan kegiatan A. Secara birokratis dia harus melakukan kegiatan A. Oleh karena itu perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan lancar gitu. Namun dengan birokrasi juga akan menyebabkan perilaku yang seragam dan dapat diduga sebelumnya. Maksudnya perilakunya itu kan akan sama terus karena sudah ada aturan yang ditetapkan, perilakunya akan sama terus, jadi bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Memprediksi ini maksudnya memprediksi perubahan lingkungan gitu. Oleh karena itu mungkin bisa diatasi dengan mereka yang sudah mereka yang sudah melakukan perilaku yang birokratis tersebut. Seperti itu. Jaga malam ya Pak? I'm teaching right now. Kemudian yang ketiga, manajemen. Organisasi yang besar dan birokratis itu sulit dikelola dan koordinasi serta pengawasannya juga sulit karena kan organisasinya besar. Dengan yang birokratis itu yaitu tadi sulit dikelola, koordinasi serta pengawasannya sulit. Namun dengan adanya birokrasi, pembagian kerja sesuai dengan kemampuan kognitif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada spesialisasi. Hal ini menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dan menjaga keuntungan organisasi. Kalau karyawannya itu bekerja sesuai dengan kemampuannya dan dia mengerjakan itu, dia semakin ahli di bidang itu, maka hasil yang akan diberikan juga lebih baik. Jika hasilnya lebih baik, tentu saja perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau lebih baik juga. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan? Kita lanjutkan. Tik. Berikut adalah kondisi yang sesuai untuk organisasi yang tidak birokratis. Jadi organisasi itu boleh tidak birokratis apabila yang pertama organisasi itu berukuran kecil karena pengendalian dan pengawasan dilakukan secara pribadi. Sudah jelas ini. Kemudian adanya karyawan ahli atau profesional. Kalau organisasi itu mempunyai karyawan karyawan ahli atau seorang profesional, mereka ini karyawan ahli ini biasanya tidak menyukai aturan-aturan. Mereka tidak suka diatur. Mereka itu selalu pikirannya itu berkembang bebas gitu. Kalau dia profesional,
ya saya akan bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Kamu jangan ngatur saya harus begini, harus begitu. Ini itu baiknya saya lakukan seperti ini. Misalnya, aturan dari perusahaan masa air harus 30 menit gitu. Tapi karena dia ahli kesehatan misalnya, masa air harus 1 jam misalnya, seperti itu. Jadi si ahli ini tidak mau menuruti aturan dari perusahaan yang 30 menit itu karena dia sudah mempunyai ilmu tersendiri, dia mempunyai keahlian tersendiri bahwa memasak air itu yang benar 1 jam, bukan 30 menit, seperti itu. Maka dari itu, aturan birokratis tidak dianjurkan jika kepada orang-orang yang si ahli-ahli tersebut. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang tidak stabil. Karena jika lingkungan tidak stabil, perubahan akan cepat dan organisasi butuh yang lebih fleksibel. Jika seperti kita bicarakan sebelumnya bahwa jika birokratis dia akan bersifat kaku dan tidak fleksibel. Nah, jika lingkungannya tidak stabil, sebaiknya tidak terlalu birokratis. Seperti itu. Udah. Sekarang kemunduran organisasi. Setelah tadi pertumbuhan, sekarang kemunduran. Apa yang menyebabkan organisasi mengalami kemunduran? Yang pertama, atrofi organisasi. Karena organisasinya sudah tua, maka sudah saatnya mundur. Seperti itu. Kemudian, vulnerability. Ini organisasi tidak dapat memanfaatkan lingkungannya, sehingga mau tidak mau organisasi harus ditutup. Seperti itu. Yang ketiga, kehilangan legitimasi. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan oleh organisasi tidak dihargai masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Jadi dia memproduksi, masyarakat tidak mau, dan masyarakat mungkin istilahnya membenci karena kan bertentangan dengan nilai masyarakat, membenci, jadi gak ada yang beli, ya udah tutup aja kayak gitu. Terus yang terakhir, entropi lingkungan, karena lingkungan sudah tidak dapat mendukung organisasi. Ini mungkin yang seperti yang kita bicarakan minggu lalu saat tatap muka, mengenai pabrik semen yang sudah kehabisan kapur, maka dia akan mencari kapur yang lain, akan mencari gunung yang lain, karena lingkungan sudah tidak dapat mendukung organisasi karena kapurnya sudah habis gitu. Untungnya di Gresik meskipun habis masih ada, dia masih mengambil misalnya kapur dari tempat lain. Jadi meskipun lingkungan di sekitar Gresik itu tidak memadai atau tidak mendukung, tapi dia masih bisa mengambil dari tempat yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi kemunduran tersebut? Yang pertama, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu pasti karena sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa menyesuaikan diri dengan lingkungan itu sangat diperlukan karena lingkungan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, dengan melakukan inovasi. Tentu saja, karena dengan melakukan inovasi kita bisa menemukan cara yang lebih tepat atau lebih efisien dalam menggunakan sumber daya sehingga menghasilkan output yang maksimal. Seperti yang minggu lalu kita bicarakan juga, bahwa kita sebaiknya atau kita mengusahakan seminimal mungkin input yang akan menghasilkan semaksimal mungkin output. Betul? Iya, seperti itu. Jadi ini sudah selesai untuk hari ini slide-nya, modul 4 sampai di sini. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Masih ada waktu 6 menit untuk berdiskusi.